Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan evaluasi debat perdana Capres kemarin. Saya ingin ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kemudian pertanyaan antar Capres ini yang keluar begitu ya, bisa dikatakan mungkin banyak yang menilai tidak sesuai dengan tema dalam debat perdana kemarin. Dan kalau kita melihat justru memang sesi antara para kandidat bertanya ini, ya, bisa mendengar suara saya, Mas Fadli? Bisa, silakan, Mbak. Baik. Nah, Mas Fadli, kalau kita melihat apakah memang kemudian sesi saling memberikan pertanyaan antara capres ini memang perlu ditambahkah begitu? Karena kalau kita lihat justru yang menarik dalam debat kemarin adalah sesi ini begitu, Mas. Ya, saya kira dilihat dari alur debat kemarin, KPU sudah memberikan ruang yang cukup sebetulnya kepada para pasangan calon untuk bisa di awal memberikan tanggapan. Lalu kemudian kepada pasangan calon juga diberikan ruang untuk memberikan tanggapan balik terhadap komentar yang diberikan oleh pasangan calon yang lain. Nah, baru kemudian di sesi berikutnya ada ruang pertanyaan. Jadi kalau dilihat porsinya sebetulnya di sesi debat kemarin itu saya kira sudah lebih dari cukup untuk kemudian memberikan ruang kepada pasangan calon saling memberikan tanggapan dan saling memberikan pertanyaan. Nah, mungkin untuk menghemat waktu dan menghemat durasi dan tidak terlalu berlama-lama ya, kalau kita lihat dari proses debat pertama kemarin, pengundian pertanyaan oleh tim panelis, lalu kemudian lagi pertanyaan temanya apa oleh tim panelis itu mungkin bisa dikurangi saja, mungkin bisa langsung dipadatkan saja. Jadi pertanyaan yang akan diajukan itu langsung diambil oleh moderator saja. Jadi pilihan-pilihan pertanyaan itu ada di hadapan moderator langsung yang kemudian mengambil, sehingga ada waktu juga yang bisa lebih dihemat ya, untuk waktu keleluasaan dari pasangan calon bisa saling memberikan tanggapan. Jangan-jangan dengan mempersingkat waktu itu, juga bisa nanti sesi saling memberikan tanggapan atau saling memberikan pertanyaannya bisa jauh lebih banyak. Jadi memang kita mendorong sebetulnya, dalam proses debat ini kan tidak hanya bicara lagi soal hal normatif ya, dari apa yang menjadi visi misi pasangan calon, tapi juga bagaimana mereka menyelenggarakan atau mengimplementasikan gagasan-gagasan mereka. Nah, itu yang hanya akan bisa terjawab kalau kemudian pasangan calon terus-menerus dimintai tanggapan, ditanyakan, dikejar bagaimana mereka bisa melakukan apa yang mereka tuliskan atau apa yang mereka sebutkan. Makanya menurut saya sesi yang kemudian memberikan ruang saling memberikan tanggapan, saling bertanya itu bisa dibuat jauh lebih leluasa. Dan memang perlu juga menjadi catatan ya, mungkin bagi Mbak Betty dan kawan-kawan, agar bagaimana membuat prosesnya agak bisa jauh lebih lentur begitu ya, tidak terlalu kaku, sehingga alurnya dan pasangan calon pun juga akan lebih rileks dan bisa lebih leluasa dalam menyampaikan gagasan. Oke, baik. Saya ingin meminta tanggapan Mbak Betty. Silakan Mbak Betty terkait dengan tadi dikatakan agar lebih efisien durasi terkait dengan pertanyaan. Ada juga yang menyatakan yang mengambil pertanyaan dari fishbowl oleh panelis ini juga dikatakan atau dinilai tidak efisien dalam hal waktu begitu, Mbak. Mbak Betty, maaf suaranya itu juga masih... tadi masukan dari... Baik, silakan. Sudah? Ya, silakan Mbak Betty. Itu juga masukan dari setiap pasangan calon tadi Mbak melalui LO-nya. Secara alur sudah disepakati, tidak ada perubahan. Tapi nanti ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan waktu yang akan digunakan dari setiap segmen. Jadi dari segmen awal sampai segmen penutup ada sedikit penyesuaian-penyesuaian sehingga harapan dari masyarakat termasuk untuk agar tektok di antara pasangan calon itu bisa lebih banyak. Itu tadi sudah jadi masukan Pak Fadli dan dari masyarakat umum. Itu udah kita catat Mbak. Insya Allah nanti kalau secara alur segmentasi masih sama. Nanti penyesuaian terkait dengan Mbak Betty, jumlah ini ada masukan lagi dari Mbak setiap Betty. segmen. Ada masukan lagi yang menyoroti tema debatnya ini terlalu luas begitu Mbak, sehingga kalau dilihat begitu waktu untuk dialog terkait dengan tema ini tidak cukup untuk mendalami atau memperdalam masing-masing tema. Bahkan kalau kita dengar Ketua KPK tadi juga menyatakan kecewa terkait dengan pemberantasan korupsi yang pendalaman terkait dari program masing-masing capres ini dikatakan kurang begitu Mbak. Bisakah kemudian tema dirampingkan? Indonesia ke depan tuh banyak sekali Mbak. Jadi kita
sudah menentukan 5 tema debat untuk setiap debat dan sudah disampaikan kepada semua pasangan calon. Isunya sebenarnya banyak banget dan sebenarnya banyak juga yang menyatakan ini belum masuk, itu belum masuk. Yang ini kayaknya bagaimana gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengumpulkan dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan irisan-irisan tema debat sehingga nanti satu alurnya sama begitu. Walaupun sebenarnya di antara satu debat dengan debat berikutnya itu sebenarnya punya kesesuaian sebenarnya ya Mbak. Tapi inilah pilihan yang harus kita ambil. Tema debatnya banyak dan sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh panelis juga banyak. Tapi nggak mungkin dengan durasi 2 jam semuanya dapat tersampaikan pertanyaan itu. Ya mudah-mudahan nanti di debat kedua 3, 4, 5 bisa lebih dalam, tidak hanya luas tapi dalam hal bagaimana cara menggali crossfire antara setiap pasangan calon ketika debat putaran kedua dan seterusnya, Mbak. Oke, baik. Mas Fadli, apakah Anda setuju bahwa dikatakan ini temanya terlalu banyak, terlalu luas, sehingga tidak cukup waktu untuk mendalami program-program para capres begitu terkait dengan tema-tema itu tersebut? Ya, kalau tema saya kira bisa diefisienkan kan. Bisa dipilih dan bisa dirampingkan sebetulnya kalau soal tema. Tapi kan KPU sudah memutuskan tema itu dan sudah diberikan kepada pasangan calon. Nah, saya kira mungkin sesinya saja yang kemudian yang perlu dipadatkan ya. Perlu dipilih mana hal yang paling strategis dari masing-masing tema itu, agar dari setiap tema itu bisa ditanyakan gitu. Nah, ini yang harus dipilih dan dipilah lagi. Sehingga kalau nanti misalnya temanya ada soal tema ekonomi, tema reformasi birokrasi, itu mesti dipastikan semua tema yang direncanakan itu ditanyakan. Nah, karena kan ini menggabungkan beberapa tema dalam satu sesi debat. Nah, makanya pengundian pertanyaan tidak perlu terlalu sering, tapi pastikan saja semua tema itu ditanyakan, sehingga nanti tidak ada yang terlewat. Oke, baik. Mbak Betty, terakhir Mbak Betty, ini juga yang kemudian menjadi sorotan karena ketiga pasangan capres ini harus berdiri lebih dari 1 jam, terlalu lama, begitu tidak ada kursi. Ini bagaimana kemudian? Apakah kemudian akan ada perubahan di dialog atau di debat berikutnya? Ya, yang pertama kemarin 2 jam sesinya terdiri dari 6 segmen. Jadi bukan berarti mereka berdiri terus karena ada masa di mana ketika pending mereka duduk dan bertemu dengan timnya. Untuk yang kedua tadi ada masukan beberapa hal termasuk soal teknis apakah nanti disiapkan kursi seperti apa dan kemudian bagaimana tentang penempatannya, layoutnya, venue-nya dan seterusnya. Itu sudah masuk Mbak dalam beberapa evaluasi terkait dengan teknis bukan substansi ya. Tadi udah ada. Oke, baik. Mbak Betty, tentunya juga masyarakat tidak sabar untuk nanti kita melihat bagaimana jalannya debat yang kedua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI, dan juga Mas Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.